Saudara, untuk membahas soal PSE ini, kita segera bergabung melalui Zoom dengan Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum yang juga anggota Dewan Kehormatan dan Etik Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK. Pak Ardi, selamat siang. Pak Ardi, selamat siang. Ya, kita masih mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengan Pak Ardi Suteja. Pak Ardi, selamat siang dengan Irianda. Ya, saudara, kita masih mencoba memperbaiki komunikasi. Nah, ini adalah beberapa informasi ya yang terkait dengan PSE, di mana memang ini ada beberapa tentunya sanksi yang nantinya bisa diberikan kepada mereka yang belum mendaftarkan PSE. Nah, untuk membahasnya kita segera bergabung dengan Pak Ardi Suteja, ini melalui sambungan Zoom, Ketua Indonesia Cyber Security Forum yang juga anggota Dewan Kehormatan dan Etik Asosiasi Fintech Indonesia, AFTEK. Pak Ardi, selamat siang. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak Ardi, dengan Irianda di studio. Pak Ardi, saya langsung tanyakan saja nih terkait dengan PSE. Sebenarnya mengapa PSE lingkup privat perlu mendaftar dan apa yang ingin dicapai melalui skema pendaftaran ini? Jadi pertama-tama begini ya, kita lupa yang namanya platform elektronik sekarang itu kan kalau di telekomunikasi bukan hanya untuk bicara saja ya. Kedua, tidak hanya terbatas pada layanan dulu kita kenal namanya SMS. Ya, sekarang ini sudah berkembang, ya, bisa dijadikan Oke, Pak Ardi, sebentar. Seperti ada gangguan komunikasi lagi. Kita akan masih memperbaiki komunikasi dengan Pak Ardi Suteja. Bahwa ini memang PSE atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020, saudara, ini mewajibkan para penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat agar mendaftarkan layanannya sebelum 20 Juli 2022. Nah, nanti saya juga akan tanyakan ini terkait dengan sanksinya, benarkah administrasi hingga blokir sementara ini yang dapat diberlakukan bagi PSE atau penyelenggara sistem elektronik yang tidak terdaftar. Nah, saya akan lanjutkan dulu ke pertanyaan pertama tadi dengan Pak Ardi Suteja. Pak Ardi, sudah tersambung kembali? Sudah. Oke, biasa lah ya Pak Ardi ya, terkait dengan sambungan Zoom ini ada aja memang keluhannya pastinya terkait dengan sinyal dan lain-lain. Saya akan lanjutkan atau saya ulang deh pertanyaan yang pertama tadi ya Pak Ardi ya. Terkait dengan mengapa sih PSE lingkup privat ini perlu mendaftar dan apa yang ingin dicapai dari skema pendaftaran ini Pak Ardi? Jadi sebagaimana kita ketahui ya, yang namanya sistem elektronik sekarang ini kan tidak lagi hanya untuk berbicara ya atau voice ya. Sekarang sudah sangat berkembang pesat, bisa dijadikan sarana untuk kita melakukan transaksi elektronik lainnya. Misalnya untuk transaksi perbankan ya. Terus Pak Ardi, bisa dengar suara saya? Pak Ardi? Oke. Pak Ardi Suteja sebenarnya masih bergabung bersama kami terkait dengan PSE ini. Nanti kami akan kembali dengan perbincangannya seusai jeda, saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Siang. Anda kembali di Sapa Indonesia Siang, saudara. Kita masih membahas terkait dengan penyelenggara sistem elektronik atau PSE ya, di mana Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 ini mewajibkan para penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat agar mendaftarkan layanannya sebelum 20 Juli 2022. Nantinya ada sejumlah tahapan sanksi administrasi hingga blokir sementara yang akan diberlakukan bagi penyelenggara sistem elektronik yang tidak terdaftar. Dalam kebijakan penyelenggara sistem elektronik Kominfo, saudara, agar mendaftarkan layanannya sebelum 20 Juli 2022. Jika tak mendaftar sesuai tenggat yang ditentukan, PSE lingkup privat bakal dianggap ilegal dan akses layanannya bisa diblokir sementara di Indonesia. PSE lingkup privat asing seperti WhatsApp diketahui telah mendaftarkan diri. WhatsApp terdaftar sebagai platform di sektor teknologi dan komunikasi. Sejumlah aplikasi lain juga telah terdaftar, diantaranya dari perusahaan Meta Platforms, seperti Facebook dan juga Instagram. Nah, kita untuk mendalami terkait dengan PSE ini, saudara, kita akan hubungi langsung tadi Pak Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum, yang juga anggota Dewan Kehormatan dan Etik Asosiasi Fintech Indonesia, AFTEK. Pak Ardi, sudah tersambung kembali? Sudah. Oke, mantap Pak Ardi.
Kita ulang lagi pertanyaannya tadi Pak Ardi supaya jelas dan enak didengarkan nanti oleh pemirsa Sapa Indonesia Siang. Terkait dengan kenapa sih PSE lingkup privat ini perlu mendaftar dan apa yang ingin dicapai melalui skema pendaftaran PSE ini, Pak Ardi? Pertama-tama gini, ini kita kan sudah memasuki era kecanggihan teknologi ya. Ya. Di bidang telekomunikasi. Dahulu itu kita cuma menggunakan sarana telekomunikasi, terutama yang elektronik ini, itu kan untuk hanya untuk voice ya, berbicara dan untuk mengirim pesan-pesan pendek SMS. Ya. Seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri, ternyata device yang tadinya sederhana sekarang semakin canggih dengan berbagai fitur. Nah, itu yang disebut dengan sistem elektronik ya. Nah, sistem elektronik sekarang ini ya, dalam masa perkembangan teknologi yang sekarang itu ternyata bisa dipergunakan untuk beragam keperluan, antara lain ya untuk dilakukan kita melakukan transaksi keuangan ya, apa yang kita kenal dengan mobile banking ya. Terus kedua juga kita juga menggunakan sistem elektronik untuk mengakses sistem jaringan komputer di kantor kita atau lembaga atau organisasi kita ya. Ketiga, kita juga melakukan pemanfaatan sistem elektronik ini untuk berbelanja melalui apa yang kita kenal dengan sekarang platform e-commerce ya. Jadi banyak sekali perkembangan teknologi ini yang sangat pesat, tapi ternyata apa? Aturan main atau regulasi yang sekarang ada itu belum mampu mengikuti perkembangan teknologi, sehingga saya yakin pemerintah juga sejalan ya dengan pemikiran-pemikiran pelaku industri ini harus diatur. Kenapa? Kalau tidak diatur, ini tidak ada kepastian hukum kegiatan-kegiatan ini dan tidak ada perlindungan hukum terhadap penggunanya ya, masyarakat pengguna sistem elektronik ini. Nah, bayangkan kok tidak ada kepastian hukum, gimana nanti kok ada masalah ya, kayak kejahatan ya, terus penipuan ya, terus juga ada sengketa, gimana ini? Siapa yang meminta bantuan untuk memastikan? Nah, itu dia penting sekali berarti ya payung hukum ya. Kemudian Harus juga ada kejelasan aturan mainnya tadi Pak Ardi sebutkan. Nah Pak Ardi, kalau terkait itu bagaimana pemerintah ini bisa hadir untuk memastikan keamanan sistem informasi ya melalui kebijakan pendaftaran PSE ini? Nah gini, ini yang soal kebijakan PSE ini pendaftaran, ini sebetulnya bukan hal baru ya. Saya masih ingat dulu beberapa tahun yang lalu sudah pernah didiskusikan, bahkan pelaku-pelaku industri sudah pernah diundang untuk berbicara. Saya kebetulan hadir pada saat itu ya, dan saya ingat tujuannya sangat positif ya, agar kita mengedepankan adanya kepastian hukum dan perlindungan konsumen ya, dan juga tentunya perlindungan data-data pribadi. Itu kira-kira beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang kalau memang didorong ya, mau didorong untuk dibakukan peraturan itu, sebetulnya pelaku-pelaku industri sudah diberi kesempatan cukup lama ya. Sekarang ini harus ikut aturan karena udah terlalu besar industrinya, sudah terlalu banyak PS-nya. Coba kita lihat aplikasi di Google Play Store ya. Itu jumlahnya udah puluhan ribu, akan ratusan ribu. Itu bagaimana kalau tidak diatur di kita? Tidak ada kepastian hukum, masyarakat tidak terlindungi. Sekarang sekali-kali banyak kebocoran data, itu bagaimana? Nah ya itu dia. Terkait dengan kebocoran data, Pak Ardi, salah satunya kita tahu ya bahwa ketika kita mengakses sesuatu di aplikasi gitu, ada data yang kita berikan ke sana. Nah, dengan adanya kewajiban pendaftaran PSE ini, apakah akan melanggar isu privasi dan perlindungan data pribadi, Pak Ardi? Tidak, karena kita harus tahu juga ya, memang selama ini PSE ya, banyak PSE itu kan melakukan data mining ya. Kita coba buka HP kita deh. Kita lihat di setting app-nya, lihat permission yang kita berikan apa saja. Kita selama ini menjual diri tapi nggak pernah dibayar. Karena tidak ada kepastian hukum. Bebas-bebas saja PSE melakukan hal itu karena tidak ada aturan hukumnya. Nah, yang dirugikan siapa? Masyarakat. Makanya sekarang coba kita tata kembali, kita lindungi masyarakat ya. Kita tata lagi ekosistem kegiatan bisnisnya. Biar semuanya terlindungi dan ada semacam kesamarataan lah dalam bisnis ini. Ya, karena sudah melingkupi berbagai banyak hal di sendi-sendi kehidupan kita ya, Pak Ardi, ini penting sekali kemudian untuk diatur lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya pertanyaannya bagaimana pemerintah menyikapi PSE yang tidak mendaftarkan sistem elektroniknya, Pak Ardi? Ini apakah kemudian nanti harus ada sanksi tertentu atau seperti apa? Saya melihat ya, ini kalau tidak dipatuhi ya, ini sebetulnya upaya pemerintah ini adalah memang
saya waktu itu sempat berbicara juga dengan beberapa teman-teman di Kominfo, ya pemerintah itu harus berperan di dalam mengatur industri. Kalau tidak, industri akan menjadi loss, ya. Tidak tertata dengan baik, semua bebas melakukan apa saja, yang dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat, ya. Jadi kalau memang sekarang pemerintah melakukan hal ini, ya, itu adalah dengan niat baik, melindungi semua pihak. Nah, bagi mereka yang tidak punya niat baik untuk mendaftar dan ini ada kepastian hukum, ya, tentunya ya harus ada sanksi. Mana mungkin ya kita melakukan kegiatan di suatu negara, ya, yang mengumpulkan data orang, menerima uang dari hasil transaksi penjualan, ya, transaksi bisnis yang di dalam sistem elektronik, tapi tidak ada kewajiban kepada negara maupun masyarakat. Itu kan aneh, kan? Aneh, artinya apa? Mereka ilegal, dan kita juga tidak tahu niat baik mereka di mana. Itulah pentingnya kemudian nantinya diatur ya lebih lanjut oleh pemerintah. Nah, kalau sanksinya sendiri tadi sempat disebutkan juga ya oleh Pak Ardi, yang penting ini harus ada sanksinya juga terkait dengan apa yang sudah disebutkan beberapa waktu lalu terkait dengan administrasi dan juga penghentian sementara tadi ya Pak Ardi ya. Nah, Ya. Pak Ardi, hubungan pemerintah, kemudian pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dalam menciptakan sebuah ekosistem digital yang handal seperti apa seharusnya? Wah, kalau bicara hubungan, kita sekarang sudah masuk pada tahap di mana hubungan itu sudah sangat harmonis, ya. Artinya gini, kita di industri itu punya kepentingan, ya, agar industrinya ini menjadi langgeng, ya, bersinambungan, dan tentunya ekosistemnya tumbuh dengan baik, masyarakatnya juga memiliki kepercayaan pada industri dan sistem elektroniknya, ya. Ini sekarang perlu keterlibatan semua pihak, peran serta pemerintah, industri, masyarakat, semua itu harus menyatu. Kalau masing-masing tidak paham ekosistemnya, dengan mengedepankan kecurigaan-kecurigaan yang sekarang ini muncul, saya rasa itu sesuatu hal yang tidak produktif, ya. Kita tidak akan tumbuh industrinya. Sementara ketergantungan kita pada sistem platform sistem elektronik yang sekarang itu sudah sangat luar biasa, ya, ketergantungan sangat tinggi, sehingga kita memerlukan ekosistem sistem elektronik yang handal. Nah, kehandalan itu harus ada aturan main. Kalau tidak ada, ya nggak mungkin akan menjadi handal, aman, dan bersinambungan. Ya, itu tadi ya. Kalau nggak ada aturan mainnya susah juga. Gimana untuk tahu siapa yang salah, siapa yang benar, dan bagaimana kemudian memberikan sanksinya ya, tadi ya. akan menjadi dapat kusir berkepanjangan tanpa ujung pangkal yang jelas. Benar-benar. Pak Ardi, kalau dari perspektif komunitas sendiri, komunitas keamanan siber begitu ya, kebijakan pendaftaran PSE lingkup privat ini seperti apa? Kalau dari perspektif dari komunitas keamanan siber, kemudian juga apakah ada saran nih agar proses ini keseluruhannya dapat lebih memberi manfaat bagi seluruh pihak tentunya ya? Ya, begini, kami di komunitas ya keamanan cyber sebenarnya kita udah ngerasakan dampak tiadanya aturan, tidak ada aturannya. Itu munculnya banyak persoalan, ya, kasus pidananya meningkat, penipuan meningkat, dan sebagainya, ya. Itu berat di sistem pengamanan cybernya, ya. Karena apa? Pertama harus kita sadari kalau ini ada kasus bertubi-tubi muncul banyak kasus, ini gimana penanganannya? Ya, penanganannya belum ada aturan main, penyidik tidak bisa masuk untuk menyelidikinya karena tidak ada aturan baku. Nah, ini perlu ada suatu jembatan untuk menuju ke sana agar penyidik aparat penegak hukum bisa masuk kalau memang ada kasus, ada kerugian di masyarakat, mereka bisa menyelidiki sampai ke platform. Nah, tapi harus diingat tidak ada kerugian di masyarakat terkait dengan perlindungan data. Karena apa? Yang namanya permintaan data dari platform penyelenggara sistem elektronik itu ada aturan main yang jelas. Tidak semerta-merta polisi bisa gue minta data lo, ini dong pelanggan lo, nasabah lo. Tidak seperti itu. Itu semua harus terdokumentasi. Ada permintaan dari kepolisian, dari jaksaan, itu jelas. Namun di sisi penyelenggara platform, di sisi penyelenggara sistem elektronik, mereka juga punya hak untuk menolak, ya. Tentunya ada aturan main sendiri. Nah, tapi ini kita perlu jembatannya dulu nih. Ini harus jelas. Oke. Pak Ardi, berarti kalau saya simpulkan, bagaimana sih sebenarnya kalau dari Pak Ardi sendiri nih ya, mungkin pesan personal, kemudian juga melihat perdebatan yang sudah terjadi beberapa waktu ini terkait dengan pendaftaran PSE lingkup privat tadi, Pak Ardi. Ya, saya melihatnya ini positif ya. Kita perlu benar-benar memacu dan mengembangkan, membangun ekosistem ekonomi digital yang sangat intinya
bagaimana menciptakan ekosistem yang aman, nyaman, dan tentunya ada kelanjutan ya, berkesinambungan. Nah, kalau tidak ada pijakan, yang tidak ada jembatan untuk menuju ke sana, ya tentunya ya kita akan jalan di tempat, ya kita tidak akan berkembang, inovasinya tidak akan berkembang, kita jalan di tempat ya tidak akan tumbuh. Oke. Sedangkan masyarakat sekarang kan ketergantungan pada sistem elektronik ya, itu sangat tinggi. Nah, bagaimana kita membuat ekosistem yang bisa dinikmati semua orang, bisa bermanfaat buat masyarakat. Nah, inilah tujuan daripada langkah awal dari pemerintah dalam menata kembali pendaftaran melalui pendaftaran PSE ini. Oke, semoga kemudian ini juga menjawab ya apa perdebatan yang terjadi di tengah publik juga terkait dengan pendaftaran PSE ini. Tentunya ini menjadi jembatan untuk sebuah ekosistem yang lebih berkesinambungan dan juga menguntungkan seluruh pihak nantinya di Indonesia. Pak Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum, yang juga anggota Dewan Kehormatan dan Etik Asosiasi Fintech Indonesia, AFTEK. Terima kasih siang ini sudah mau disapa oleh Sapa Indonesia Siang. Sehat-sehat selalu, Pak Ardi.